Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu rekan sejawat SMKS 1 Pantai Cermin. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah. Saya mengucapkan terima kasih banyak karena Bapak Ibu sudah bersedia meluangkan waktu Bapak Ibu untuk mengikuti acara diseminasi CGP yang bertemakan budaya positif saya pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa berkumpul di sekolah yang kita cintai ini. Seperti yang saya bilang tadi, saya hari ini akan melakukan diseminasi positif mengenai budaya positif di sekolah. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan buat Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Yang mana beliau telah membawa umat manusia dari alam yang jahiliyah kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah Bapak Ibu, saya nanti akan menjelaskan mengenai konsep budaya positif. Juga nanti saya akan membagikan praktik baik atau aksi nyata saya yang telah saya lakukan yang berhubungan dengan kegiatan CGP saya. Oke, nah hari ini kita akan bahas budaya positif. Ini saya bikin sendiri, nominasi SPDPD. Nah, nanti agenda kita yang akan kita bahas di sini yang pertama mengenai disiplin positif, yang kedua mengenai nilai-nilai kebajikan universal, kemudian yang ketiga teori motivasi perilaku manusia, yang keempat mengenai hukuman dan konsekuensi, 5 mengenai dihukum oleh penghargaan, kemudian 6 restitusi, yang ke-7 keyakinan kelas, yang ke-8
tabel Y. Kemudian selanjutnya yang ke-9 kita bahas kebutuhan dasar manusia. Yang ke-10 mengenai posisi kontrol. Yang ke-11 segitiga restitusi. Dan yang ke-12 mengenai video segitiga restitusi nanti yang akan saya tayangkan. Oke. Dari awal tadi judul paparan saya itu mengenai budaya positif. Budaya positif. Nah, apa itu tujuan budaya positif? Nah, seperti yang disampaikan atau digagaskan oleh GHD, tujuan pendidikan itu ada yang tahu apa itu? Tujuan pendidikan? Menuntun kodrat. Ya, menuntun segala kodrat anak untuk mencapai apa? Keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Itu tujuan pendidikan menurut GHD, Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini tujuan membangun budaya positif di sekolah itu apa? Untuk menumbuhkan karakter anak kita. Adapun nanti karakter yang diharapkan adalah tujuannya seperti tadi untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia atau sebagai anggota masyarakat. Nah, karakter yang kita maksud apa sesuai dengan kurikulum Merdeka yang kita pakai pada saat sekarang ini. Karakter itu berdasarkan apa? Berdasarkan profil pelajar Pancasila. Apa yang pertama profil pelajar Pancasila? Yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia. Selanjutnya kreatif, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan berkebinekaan global. Itu profil pelajar Pancasila yang sudah kita ketahui. Bapak Ibu mungkin tidak perlu saya jelaskan lagi karena kita sudah sering membahas ini. Nah, disiplin positif. Oke, disiplin positif. Mungkin selama ini kita juga sudah sering melaksanakan suatu tindakan disiplin. Contohnya apa Bu ini? Mungkin tindakan disiplin yang pernah kita lakukan di sekolah. Di sekolah memberikan hukuman pada siswa yang terlambat. Yang memberikan hukuman kepada siswa yang terlambat itu untuk penegakan disiplin ya, yang selama ini kita lakukan. Atau Bu Yesi yang pernah dilakukan kegiatan disiplin? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Itu bahkan suatu tindakan disiplin yang pernah dilakukan oleh Ibu Yesi. Terima kasih Bu Yesi dan Bu Eni. Nah, di sini ada tambahan kata positif. Mungkin selama ini kita sudah melaksanakan disiplin, tapi apakah disiplin kita itu positif atau tidak ya? Nah, apa itu disiplin positif? Bapak Ibu bisa melihat di sana, yaitu merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman. Yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Jadi tidak ada kekerasan dan ancaman. Nah, dari pengalaman kita, kalau kita melanggar disiplin siswa kita selama ini, kita berikan apa Bapak Ibu? Apa kita berikan? Hukuman atau punishment. Nah, kalau dalam disiplin positif itu tidak boleh dilakukan lagi, karena itu merupakan suatu ancaman dan merupakan suatu kekerasan. Contohnya, kita anak-anak terlambat disuruh misalnya berlarian, terlambat datang ke sekolah, berlarian 7 keliling lapangan. Nah, itu merupakan suatu bentuk kekerasan secara psikis dan juga fisik dan juga psikis. Psikis bisa menyebabkan siswa kita menjadi malu. Nah, itu disiplin yang selama ini kita terapkan. Nah, mungkin nanti kita akan mencoba mengupas di dalam apa itu disiplin positif dan akan nanti bisa kita terapkan di sekolah kita ini. Nah, dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Bukan hukuman, tapi konsekuensi. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid untuk bertanggung jawab, memiliki rasa hormat, dan dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, jadi disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi kita hindarkan lagi ancaman, hukuman yang akan menyakiti anak secara verbal maupun non-verbal, fisik maupun psikis. Lanjut. Nah, disiplin positif itu berpijak
nilai kebajikan universal. Tentu ada landasannya. Apa landasannya? Yaitu nilai kebajikan universal. Nilai kebaikan. Nilai kebaikan universal. Nah, apa itu nilai kebajikan atau kebaikan itu? Adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, menurut William Glasser pada teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki tujuan. Anak kita melakukan kesalahan seperti terlambat, dia ada tujuannya. Kadang-kadang dia ingin mencari perhatian, itu contohnya. Atau anak-anak cabut atau membolos, tentu dia ada tujuan. Atau anak-anak menjadi temperamental, suka marah-marah, suka emosi, mungkin ada tujuannya. Mungkin dia ingin melindungi dirinya, sehingga dia lebih posesif dan bersifat lebih ekstrim. Ya, mungkin itu contohnya. Selanjutnya, Dian Gossen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun. Apa itu motivasi intrinsik? Motivasi yang ada dalam diri seseorang, yang muncul dalam diri seseorang. Kalau selama ini kita menyuruh anak untuk mengerjakan PR, apakah sudah sesuai dengan motivasi intrinsik atau motivasi dalam dirinya? Kira-kira gimana Bapak Ibu? Apakah kita sudah yakin sesuai dengan motivasinya sendiri dia mengerjakan PR atau tugas? Mungkin belum tentu ya, karena mungkin dia takut kita beri hukuman atau dia takut diancam kalau tidak mengerjakan tugas, nilai Anda dapat di bawah PKM atau tidak naik kelas. Nah, itu ancaman. Kalau hukuman, kalau tidak buat PR, lari keluar 7 keliling lapangan, itu hukuman. Ya, mungkin itu. Jadi kalau siswa tersebut sudah terbangun motivasi intrinsiknya, maka tujuan yang akan dicapai oleh siswa tersebut akan dapat digapai. Jadi tugas kita sebagai seorang guru bagaimana memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa kita. Selama ini siswa kita hanya mendapatkan motivasi ekstrinsik dari kita, dari guru atau dari wakil kesiswaan. Jangan terlambat, mungkin dari wakil kesiswaan, dari wali kelas atau dari kepala sekolah atau dari guru mata pelajaran. Itu motivasi ekstrinsik. Nilai-nilai kebajikan universal. Ini yang telah kita bahas tadi. Nilai-nilai kebajikan universal itu kalau kita bahasakan kurikulum merdeka berlandaskan profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Itu ya, nilai kebajikan universal yang harus ada pada siswa kita. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia. Tidak hanya siswa, tetapi juga kita. Kakak manusia, Bapak Ibu, tidak hanya siswa kita, tetapi juga kita sebagai manusia. Nah, kita melakukan sesuatu itu tindakan ada motivasinya. Yang pertama apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini motivasi yang paling rendah. Artinya biasanya orang yang memiliki motivasi ini akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya? Sebenarnya mereka menghindari permasalahan yang mungkin muncul. Motivasinya apa? Eksternal, dari luar. Jadi dia takut tidak nyaman dan dia takut dihukum. Nah, makanya dia menaati peraturan. Jadi ini motivasinya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apakah selama ini banyak kita temukan di sekolah kita, Bu Jenny? Banyak, terutama pada siswa kita, anak-anak. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, motivasinya. Nah, dulu kita sering dianjurkan untuk memberikan apresiasi kepada siswa kita atau penghargaan, bisa pujian ataupun hadiah.
ternyata itu tidak sepenuhnya benar. Karena mereka nanti akan tergantung akan penghargaan atau pujian itu. Kalau tidak berikan pujian, mereka tidak giat belajar, ya kan? Sekarang kita kuis. Nanti siapa yang dapat 100, ibu berikan permen. Nah, anak-anak berlomba, dapat permen nanti. Saya dapat permen, saya dapat 5 nanti permennya. Mereka terpacu. Itu karena motivasinya ingin mendapatkan hadiah. Pernah Bapak Ibu lakukan? Pernah. Bahkan dari uang sendiri ya beli hadiahnya. Karena kita waktu itu tidak salah apa yang kita lakukan. Mungkin kita ingin bagaimana ini caranya siswa saya lebih giat lagi. Udahlah saya berkorban materi. Saya berikan nanti hadiah atau segala macamnya. Nah, itu ternyata belum sepenuhnya benar karena mereka akan menjadi tergantung dengan pujian atau penghargaan. Nah, yang ketiga motivasi tertinggi yaitu adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi yang ketiga itu mereka melakukan itu karena ingin menghargai diri sendiri. Nah, kita cobakan dulu contohnya kepada kita sebagai guru. Kita datang tepat waktu, tidak terlambat itu bukan karena takut dengan kepala sekolah, takut kepada kurikulum atau wakil yang lainnya, takut kepada piket, bukan, tapi karena menghargai diri kita sendiri. Jadi hal-hal baik yang ibu bapak kerjakan juga siswa itu adalah untuk menghargai diri bapak ibu sendiri, memberikan penghargaan kepada diri kita. Itu motivasi yang tertinggi. Nah, motivasinya itu bersifat internal, bukan eksternal seperti yang dua di atas. Mengerti dulu bapak ibu? Lanjut, hukuman dan konsekuensi. Nah, hukuman dan konsekuensi. Ini kalau hukuman mungkin sudah sering kita laksanakan juga sering kita dengar. Konsekuensi juga begitu. Nah, sekarang hukuman. Menurut Bu Eni, hukuman itu apa? Bersifat seperti apa? Bersifat satu arah. Pemberinya siapa? Guru. Kalau di sekolah kita, guru. Jadi yang memberikan itu adalah guru. Apakah kita musyawarahkan dulu dengan anak memberikan hukuman? Tidak. Nah, kalau tidak buat tugas nanti hukumannya ini atau kemana? Apakah kalian mau? Mungkin jarang kita lakukan seperti itu. Kita hanya kadang-kadang kita emosi, dia datang terlambat, keluar atau kita usir keluar. Itu kan memberi hukuman. Itu tidak boleh dilaksanakan. Nah, jadi kita baca lagi, hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan. Dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum ataupun sesudah. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid anak dapat disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi tidak hanya misalnya kita pukul dengan roh, tetapi juga dengan kata-kata kita. Makian kita itu merupakan suatu hukum. Kalau makian itu bersifat psikis, anak akan menjadi stres dan tegang dan tidak konsentrasi. Nah, lalu kita masuk lagi konsekuensi Bapak Ibu. Konsekuensi pada dasarnya sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Pada konsekuensi murid tetap tidak nyaman. Jangan sampai dia nyaman. Kalau hukuman pasti tidak nyaman. Tapi kalau pada konsekuensi dia tetap tidak nyaman, tetapi jangkanya itu pendek. Kalau hukuman jangkanya panjang. Mungkin dulu Bapak Ibu waktu jadi murid masih ingat pas kita sekolah. Saya juga masih ingat. Kadang-kadang kita diberikan kata kasar oleh guru kita sampai kita tua pun kita masih ingat. Karena itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi mungkin jangka pendek, sebentar saja sudah kembali normal lagi anak kita. Tapi tetap meninggalkan perasaan yang sakit ya Bu Eni. Nah, ini contoh perbedaan menurut Bapak Ibu, hukuman dan konsekuensi tindakan guru. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak terlambat lagi. 100 kali
Saya tidak terlambat, saya tidak akan terlambat, saya tidak akan terlambat. Menurut Bu Desi, apakah itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi Bu Jenny? Konsekuensi. Nah, saya garis bawahi lagi, kalau konsekuensi itu ada hubungannya. Ada misalnya belajar olahraga dia terlambat. Nanti apa hukumannya? Apa konsekuensinya? Misalnya dia lari. Jadi ada kaitannya. Sekarang kalau dia terlambat, apakah kaitannya dengan menulis? Ada kaitan? Berarti dia termasuk hukuman. Jadi tidak ada hubungannya dengan dia terlambat, tapi dia menulis gitu, 100 kali. Kadang kalau sekarang saya lihat juga sudah agak positif konsekuensinya, pemberian hukumannya, misalnya dengan membaca Al-Quran atau setor ayat. Kalau terlambat setor ayat, itu ada beberapa sekolah yang menerapkan. Itu sudah mulai positif. Tapi kalau mencatat 100 itu bekal, itu menyebabkan dia apa? Tersakiti ya kan? Nah, capek dia nanti. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Dia terlambat dan dia disuruh lari. Bagus Bapak Ibu. Lalu murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Masih hukuman karena dia tidak ada hubungannya. Dia tidak pakai masker tapi dia disuruh lari gitu ya. Lalu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berarti dia harus mengganti gitu. Itu konsekuensinya. Dia robek kertas, ganti lagi dengan kertas. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol merasa belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Kakinya jadi sakit Bapak Ibu. Saya juga menyesal. Saya juga pernah melakukan itu karena sepatunya atau dia pakai sandal ke sekolah. Mungkin Ibu Aziza juga pernah, atau yang piket. Bu Jenny pernah, Bu Jenny? Pernah. Ya, itu maka satu bentuk hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Karena itu ada kaitannya dengan pembelajaran. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Itu hasil kita tadi. Nah, ya kita telah bahas contohnya tadi. Nah, ini perbedaannya hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi membuat anak-anak merasa tidak nyaman tetapi dalam jangka waktu pendek. Kemudian anak membenci kedisiplinan kalau pada hukuman. Tapi kalau konsekuensi anak lebih menghargai disiplin. Kemudian hukuman itu paksaan, kalau konsekuensi stimulus atau tanggapan. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman konsep diri yang buruk dan konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar menyembunyikan kesalahan kalau pada hukuman, kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi aturan. Kemudian kalau pada hukuman anak akan merasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Tapi kalau pada konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Juga ada dampaknya. Lalu dihukum oleh penghargaan. Ini seperti yang saya bilang tadi. Kalau kita sering memberikan pujian kepada anak, maka anak akan menjadi tergantung. Jadi Bapak Ibu bukannya tidak benar, tidak bagus hal itu, tetapi sebaiknya motivasi yang dalam dirinya adalah motivasi dalam intrinsik berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Nah, lalu bagaimana ini Bu Ria? Tadi hukuman itu tidak diperbolehkan. Konsekuensi juga akan menyebabkan rasa yang tidak bagus kepada anak. Nah, untuk penyelesaian masalah apa yang akan kita lakukan? Yaitu dengan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka.
dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, tujuannya apa, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi kita tidak memberikan hukuman atau konsekuensi, tapi kita melaksanakan restitusi untuk penyelesaian masalah anak kita nanti. Nah, restitusi itu berangkat dari nilai-nilai keyakinan yang ada pada dalam diri siswa. Nah, kita bahas, kalau hukuman sudah kita bahas tadi, konsekuensi sudah kita bahas lagi restitusi. Nah, restitusi itu merupakan pilihan. Kemudian dia akan menguatkan murid dalam jangka waktu panjang. Dan korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kemudian nanti kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa kita. Apa yang kamu yakini? Kemudian apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi kalau selama ini solusinya datang dari kita. Tapi kalau pada restitusi itu solusinya datang dari dirinya sendiri. Nah, kemudian nanti akibatnya apa restitusi ini? Murid dan anak akan menghormati dirinya dan orang lain. Itu akibatnya nanti. Hasil yang diharapkan. Ciri-ciri restitusi. Jadi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian dia tidak memaksa, tapi tawaran. Kemudian dia memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, dan restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya, tidak mengucilkan atau tidak menjauhkan dari kelompoknya. Kadang-kadang kita tidak usah. Kalau dia misalnya pembolos anak kita selama ini, mungkin kita tidak menghiraukannya. Dia merasa terkucil dalam kelas, itu tidak diperbolehkan, Bapak Ibu. Nah, tadi kita untuk restitusi kita akan menanyakan keyakinan apa saja yang ada pada siswa kita. Nah, untuk itu kita perlu membuat suatu keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah ada yang pernah mencoba untuk membuat keyakinan kelas di sini? Atau kesepakatan kelas? Sudah ada? Sudah, alhamdulillah. Nah, mungkin setelah kita melihat ini, mungkin nanti ada yang akan kita tambah dari penayangan saya, kekurangan diri saya, atau nanti Bapak Ibu juga menambahkan keyakinan kelas yang pernah Ibu cobakan sebelumnya. Jadi kita saling melengkapi Bapak Ibu. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, coba kenapa harus peraturan? Kenapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas, Bu Jenny? Kira-kira? Kalau seandainya peraturan itu berasal dari guru, tapi kalau keyakinan kelas datangnya dari siswa, itu menurut saya. Ya, bagus, mantap sekali Bu Jenny ya. Berarti keyakinan itu berasal dari siswa. Nanti kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator. Pas pembuatan keyakinan kelas tersebut, kita hanya sebagai fasilitator yang mengarahkan. Nah, ide-ide apa mengenai keyakinan kelas mereka itu timbul dari diri mereka sendiri. Nah, kita bahas dulu pengertiannya. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat, lepas dari latar belakang suku, bahasa maupun agama yang dipegang dan diyakini oleh seseorang. Keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang telah dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu. Nah, kalau peraturan kelas itu terlalu kecil, apanya ya? Terlalu kecil skopnya, nanti kalau bisa itu ada budaya positif di sekolah, lebih besar lagi. Kemudian, nah untuk kegiatan pendalaman keyakinan kelas kita bisa menggunakan tabel T dan tabel Y. Tabel T itu apa? Untuk melihat tampak seperti atau tidak tampak. Misalnya begini, Bapak Ibu. Misalnya kalimatnya begini keyakinan kelasnya. Hadir tepat waktu. Coba Bu Jenny, kalau tidak tampaknya seperti apa Bu Jenny? Siswa belum hadir tepat waktu. Berarti tidak kelihatan di sana kalau siswa sudah meyakini keyakinan kelas ini. Ya, bagus. Berarti positif, kalau tidak tampak itu negatif. Ya Bu Jenny. Kemudian kalau pada untuk tabel Y itu nanti kita bisa melihat keyakinan kelas itu bisa
dengan bisa dilihat dan bisa nampak perilakunya gitu untuk tabel ini. Nah, lanjut seperti ini. Contohnya kelasnya hormat misalnya, atau saling menghormati. Jadi tampak seperti datang tepat waktu, tidak tampaknya sering hadir telat. Itu kalimat negatifnya ya Bapak Ibu. Kemudian menyapa teman dan guru setiap hari, berarti tidak tampak tak acuh kepada teman dan guru. Itu bisa Bapak Ibu lihat. Nah, sekarang saya kalau mulai kebajikan tadi menurut profil pelajar Pancasila ada 6 dan masih banyak lagi, itu tidak dibatasi Bapak Ibu. Kalau contohnya selalu kembalikan buku ke tempatnya, kira-kira kebajikan apa yang dilakukan anak kalau itu dilakukan? Pak Andri, selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Disiplin, bagus. Bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Ya, Bu Jenny? Menghargai, bisa juga menghormati. Bagus. Lalu hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Kira apa nilai kebajikannya? Kebaikan di sana. Dilarang melakukan kekerasan, saling menghargai. Dilarang menggunakan narkoba. Apa kalau dilarang menggunakan narkoba? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Bergantian atau menunggu giliran. Disiplin. Gunakan masker. Disiplin. Jangan berlari di kelas atau koridor. Saling menghargai. Karena itu dapat mengganggu orang lain ya. Coba kita lihat. Ada keselamatan ya atau keamanan. Itu mungkin dari refleksi jawaban kita. Kalau menempatkan buku tempat itu tanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Jadi kalau keyakinan kelasnya dilarang melakukan kekerasan, itu merupakan keyakinan kelasnya nanti keselamatan, menghormati orang lain. Jadi sebenarnya peraturan. Kalau peraturan itu banyak memakai kata jangan, tidak. Tapi kalau keyakinan kelas itu selalu kalimatnya positif. Misalnya menghormati orang lain, bersabar, tanggung jawab. Nah, kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Contohnya apa? Kita perlu makan, minum, pakaian, kesehatan, keamanan. Itu kebutuhan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, love and belong. Jadi ada ingin dicintai, ingin disayangi. Kemudian penguasaan atau power. Berprestasi atau mencapai kompetensi tertentu, itu merupakan penguasaan atau power. Kemudian kebebasan atau freedom. Siswa kita bebas untuk melakukan hal apapun selagi itu positif. Kemudian kesenangan atau fun. Jadi manusia itu atau siswa kita memerlukan juga kesenangan dan kebahagiaan. Positive control itu ada 6. Penghukum sudah kita bahas, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, selama ini apa yang telah kita lakukan? Apa yang pernah kita lakukan? Bu Yel pernah melakukan menjadi apa? Teman. Bu Jenny? Penghukum. Yang sering kita lakukan itu penghukum selama ini. Nah, kalau itu sudah ada. Contohnya begini, kita sering melontarkan kata-kata begini kepada anak kalau anak kita melakukan kesalahan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Saya tidak menyangka kamu seperti ini. Nah, itu posisi kontrolnya kita sebagai apa? Pembuat orang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak benar-benar melakukannya. Kamu salah, kamu ini gitu. Itu adalah penghukum. Kemudian ayolah, lakukanlah demi ibu ini. Kamu tidak kasihan sama ibu. Nah, itu salah contoh teman. Atau khusus kita usap-usap sedikit punggung anak kita. Ayolah, jangan seperti itu. Nah, itu merupakan contoh komposisi keluarga kita sebagai teman. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu pemantau. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu paling terakhir. Menjak anak itu menghukum. Nah, segitiga
yang dipercayanya. Jadi ada 3 langkah segitiga restitusi. Ini menstabilkan identitas salah satu contohnya. Bisa kita berkata kepada siswa kita, berbuat salah itu manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Itu salah satu contoh menstabilkan identitas agar dia tidak emosi. Juga menstabilkan emosi anak kita. Yang kita kalau anak langsung kita marah-marah gitu. Lalu validasi tindakan yang salah. Membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Apakah yang penting bagi kamu? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Itu contoh validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Setelah dia stabil dan dia tahu kesalahannya, kaitkanlah dengan keyakinan-keyakinan yang telah diyakininya. Seperti keyakinan kelas tadi. Apakah yang telah kamu lakukan ini tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang ada di kelas kamu? Tidak sesuai Bu misalnya. Jadi kita kaitkan dengan keyakinan-keyakinan kelas. Terima kasih. Oke Bapak Ibu, kemudian saya akan menanyakan lagi mengenai keyakinan kelas yang telah saya buat di kelas dan juga penerapan restitusi, segitiga restitusi dalam pemecahan masalah siswa. Ya. Oke. Ini Bapak Ibu saya sudah mencobakan membuat keyakinan kelas. Mungkin nanti bisa Ibu cobakan juga di kelas masing-masing Bapak Ibu. Untuk keyakinan kelas ini boleh itu dibuat berapa mata pelajarannya. Nanti ditempel di dinding-dinding kelas itu. Ada 10 mata pelajaran, tempellah di dinding 10 keyakinan kelas. Jadi mungkin keyakinan kelas untuk matematika berbeda nanti keyakinan kelas untuk biologi misalnya. Apalagi kalau kita di SMK, mungkin keyakinan kelas kita berbeda antara matematika dengan pemasaran atau di otomotif. Tentu berbeda. Keyakinan kelas yang ditempel di workshop berbeda dengan keyakinan kelas yang ditempel di kelas. Mungkin kalau di workshop itu misalnya meletakkan kembali peralatan praktek dengan sesuai dengan tempatnya misalnya. Itu ada di workshop. Ini mereka menyusun sendiri, kemudian saya sebagai fasilitator, dan nanti kalimat-kalimat keyakinan kelas itu jangan kalimat yang negatif Bapak Ibu, tapi kalimat yang positif. Misalnya jangan sering terlambat. Tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Tidak boleh terlambat datang ke kelas misalnya. Kita rubah menjadi hadir tepat waktu. Kita arahkan anak kita. Mungkin akan muncul dari anak kita kalimat-kalimat negatif, tetapi nanti kita yang akan mencoba untuk mengarahkan menjadi kalimat yang positif. Itu Bapak Ibu bisa lihat pembuatannya sangat seru sekali. Itu tidak ada videonya, lalu tempel di papan tulis dulu. Nanti kalau sudah fix, lalu dibuat dalam kertas plano, itu ditempel. Kalau bisa itu kalau sederhana saya buat, kalau bisa itu agak menarik biar lebih sering dibaca dan enak dibaca. Ya, sama. Oke. Lanjut, saya mencobakan praktik segitiga restitusi. Kalau selama ini sebagai wakil kesiswaan, saya selalu menyelesaikan masalah, kadang-kadang dengan suara yang keras, membuat siswa takut karena saya emosi gitu. Kalau pada segitiga restitusi ini, kita harus lebih sabar sebagai seorang guru. Kita menggali, akhirnya anak akan menemukan sendiri, akan sadar sendiri akan kesalahannya, akan dikaitkan dengan keyakinan kelasnya, akan dikaitkan dengan nilai kebajikan yang dalam dirinya. Insya Allah lebih berhasil daripada kita menerapkan hukuman atau kita marah-marah tidak jelas kepada siswa kita. Bapak Ibu, jadi kasus Marcel ini adalah dia ketahuan merokok dan istirahat oleh security di dalam kelas. Ini bertentangan dengan keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas yang bertentangan dengan tindakan Marcel ini adalah berperilaku baik di dalam kelas. Jadi tidak boleh merokok dalam kelas, tetapi berperilaku baik dalam kelas. Itu keyakinan kelas. Coba kita lihat Bapak Ibu. Masa ini saya panggil ke dalam ruangan saya.
bisa jangan tidak lagi. Oke, boleh pasal itu. Ya. Jadi itulah Bapak Ibu yang sudah saya lakukan. Kira-kira menurut Bapak Ibu, apakah gimana suasana hati anak-anak kita pas dipanggil? Apakah dia stres atau dia merasa tidak nyaman? Rasa tidak nyaman. Stres tidak nyaman, tetapi dia juga merasa dia didengarkan ya. Biasanya kan kita kenapa tadi merokok, gitu kan? Tidak benar ini, gitu kan? Pasti dia menjadi akan bisa artinya dia nanti akan membangkang kepada kita. Tapi tadi apakah ada anak membangkang? Tidak. Ya. Dia menggali dalam dirinya. Dia malahan kita tanya cita-citanya apa. Cita masa itu ingin jadi seperti apa, ini polisi misalnya. Kita kaitkan dengan kesalahan dia tadi. Oh kalau di polisi tesnya apa? Tes kesehatan misalnya. Kesehatan kalau kesehatan boleh kamu merokok? Tidak. Dia kembali sadar yang kesalnya itu. Jadi kita menggali, mencoba memancing anak kita supaya dia sadar dengan bukan langsung memberitahu apa kesalahannya, tapi dia sendiri nanti yang akan mengutarakan, menyadari apa kesalahannya. Nah, dari tiga tahapan segitiga restitusi itu, bolehkah dilakukan berulang-ulang? Boleh. Kalau perlu kita stabilkan lagi, kita stabilkan lagi. Kalau kita perlu validasi lagi, kita validasi lagi. Kalau perlu kita yakinkan lagi keyakinan kelasnya, berulang-ulang boleh kita lakukan dalam satu kegiatan. Kalau itu saya perhatikan itu kan langsung cepat dia sadar. Tapi mungkin ada beberapa siswa yang tidak cepat sadar, siswa kita SMK misalnya, cepat lama, karena dia tidak mau disalahkan gitu. Nah itu teknik dan keterampilan kita supaya dia mau cepat sadar dengan kesalahan. Dia bisa mengaitkan dengan keyakinan kelasnya. Kemudian saya juga minta testimoni dari Marcel ini. Oke Bapak Ibu, itu adalah testimoni dari Marcel. Perkenalkan, nama saya Marcel Putra, saya dari kelas 10 TKLA. Saya mengucapkan terima kasih kepada Buya yang telah menyelesaikan masalah saya, dan saya akan berjanji tidak akan merokok lagi di dalam kelas. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langkah-langkah restitusi segitiga restitusinya yang kita lakukan dari kasus yang telah saya tontonkan kepada Bapak Ibu. Yang pertama yaitu dialognya, validasi tindakan yang salah. Jadi saya tidak mulai dari identifikasi dulu, saya mulai dari validasi tindakan yang salah. Di mana itu ditemukan, yaitu begini, saya tadi sudah laporan restitusi katanya kamu merokok di dalam kelas ketika ada istirahat. Apakah benar itu sel? Kamu pasti ada alasan untuk melakukan itu kan sel. Nah itu merupakan contoh dari validasi tindakan yang salah kalimat kita. Kemudian masih validasi, oh pasti kamu sudah berusaha menahan untuk tidak merokok ya sel. Pasti sakit kepala kamu kalau tidak merokok setelah makan ya. Jadi kita tidak langsung menyalahkan, tapi kita harus memvalidasi terlebih dahulu. Kemudian lanjut, kalau sudah menjadi kebiasaan wajar pasti jadi nggak enak kalau nggak merokok. Kita stabilkan identitasnya dengan kalimat tersebut. Nah, lalu ada lagi untuk menanyakan keyakinan itu ada pada jawab apa gitu. Baiklah, Ibu memahami ini sudah jadi kebiasaan Marcel. Nah, sekarang Marcel pikir ya, dengan tindakan merokok dalam kelas apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Nah, itu sesi atau langkah saat menanyakan keyakinan. Juga berikutnya, menurut Marcel keyakinan kelas apa yang telah Marcel tidak patuhi dengan merokok dalam kelas? Itu juga menanyakan keyakinan. Kemudian, nah benar banget menurut Marcel merokok dalam kelas itu penting tidak? Diterapkan di kelas Ibu Bapak Ibu masing-masing. Yang pertama tadi mengenai keyakinan kelas. Nah, selanjutnya saya ingin juga melihat
di kelas Bapak Ibu sudah ada tertempel nanti keyakinan kelas. Semakin banyak keyakinan kelas, semakin bagus. Karena yang pertama juga membudayakan literasi bagi anak, budaya membaca. Juga kalau sering dibaca dia sering ingat untuk anak kita. Kemudian kalau ingin menyelesaikan masalah tidak berikan hukuman atau konsekuensi, tapi kita selesaikan dengan segitiga restitusi yang mana ada 3 tahap, yaitu identifikasi, kemudian validasi dan mengingatkan dengan keyakinannya. Nah, Bapak Ibu tentu kalau kita melakukan ini pasti ada tantangannya masing-masing. Tapi percayalah Bapak Ibu, apa nanti yang kita perbuat nanti akan ada amalan bagi kita. Apalagi ini menyangkut anak didik atau peserta didik kita. Nah, Bapak Ibu, mungkin masih ada sebelum kita tutup. Apakah ada sesi pertanyaan sebelum kita tutup? Apakah masih ada? Ya silakan, masih ada? Apakah masih ada? Ya, ternyata masih ada, belum bisa kita tutup ya, Bapak Ibu. Baik, Bu Ria, terima kasih atas waktunya. Yang sini yang masih saya ragukan, mungkin tambahan dari pertanyaan Pak Andri tadi mengenai segitiga restitusi, di mana di sini ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, yang jadi pertanyaan saya di sini, apakah tahap ini harus dilakukan secara berurutan? Ya, terima kasih kepada Bu Dia. Jadi sebenarnya mau kita tutup ya, ternyata masih ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya. Nah, ada 3 langkah tadi untuk restitusi ya, segitiga restitusi itu apa Bu Lydia tadi? Yang pertama menstabilkan Ya, ya. identitas. Pertanyaannya apa tadi? Apakah ketiga langkah ini harus berurutan? Oh, Boleh iya. diacak. Boleh ya, boleh diacak dan boleh dilakukan berulang kali ya. Kalau sudah selesai dan sudah masalah sudah selesai pada 2 langkah itu tidak tidak harus dilanjutkan lagi pada langkah berikutnya. Berarti sudah selesai, sudah sadar dia dengan kesalahannya dan sudah mengakui dan sudah mau berubah misalnya, ya udah selesai tugas kita. Tetapi kalau tidak, lanjut lagi langkah berikutnya. Kalau tidak lagi, ulangkan lagi ke menstabilkan identitas, ulang lagi ke validasi, ulang lagi ke mengingatkan keyakinan. Jadi tidak hanya statis ya, tapi fleksibel. Artinya boleh dilakukan berulang kali, boleh tidak berurutan. Seperti yang saya lakukan tadi, itu tidak langsung menstabilkan identitas, tapi langsung saya ke validasi tindakan yang salah. Itu contohnya. Coba ada lagi yang terasa Bapak Ibu? Bu Mega, apa ada pertanyaan? Bu Beni, ya? Terima kasih Bu Ria. Saya mau bertanya di sini, bagaimana peran guru dalam pembuatan keyakinan kelas? Peran guru, bagus sekali, peran guru. Atau dari Bapak Ibu yang telah menyimak tadi, ada yang ingin menjawab? Karena mungkin tadi fokus ya, ada yang ingin menjawab? Silakan Bu ya. Di sini guru hanya sebagai fasilitator ya. Di sini guru hanya sebagai fasilitator yang bahwa keyakinan kelas itu berasal dari murid apa yang ingin dilakukan oleh murid di dalam kelas. Jadi guru hanya sebagai penengah gitu. Jadi seandainya keyakinan kelas itu mereka langgar, jadi mereka bisa menanggung konsekuensi dari kesepakatan yang telah mereka buat. Ya, bagus sekali Bu ya. Aplaus untuk Bu ya. Jadi di sini guru hanya sebagai fasilitator. Kalau keyakinan kelas itu berasal dari siswa, siswa kita berkolaborasi dalam satu kelas memunculkan apa keyakinan kelas atau ide-ide mereka untuk keyakinan kelas. Jadi kita hanya sebagai fasilitator, kita mengarahkan. Kalau ada kalimat yang negatif untuk keyakinan kelas, kita arahkan ke kalimat yang positif. Ya, terima kasih Bu Il dan juga Bu Beni, kemudian kepada teman-teman lainnya. Tadi kita sudah juga menyimpulkan dan lagi ada pertanyaan kita jawab sudah selesai. Nah, mungkin cukup sekian penampilan saya hari ini. Semoga dapat kita terapkan di sekolah kita, dan kalau bisa Bapak Ibu nanti juga mendiseminasi kepada kita mengenai
budaya positif yang telah dilakukan. Jadi budaya positif tidak hanya keyakinan kelas, tidak hanya menerapkan segitiga restitusi, tapi banyak lagi mungkin budaya positif yang akan kita laksanakan atau kita lakukan. Oke, lagi kesimpulannya saya simpulkan lagi bahwa untuk menerapkan budaya positif ini kita menerapkan keyakinan kelas dan juga segitiga restitusi yang telah saya lakukan, dan keyakinan kelas ini dibuat oleh siswa kita hanya sebagai fasilitator, dan untuk menyelesaikan masalah nanti kita memakai segitiga restitusi, jangan ada lagi hukuman atau konsekuensi. Semoga budaya positif ini juga bisa Bapak Ibu terapkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan